Sejarah panjang mengawali lahirnya Paroki Santo Stepanus Martir yang terletak di Kota Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, mengenai keluarga Katolik di Curug ini, Romo mulai menyiarkan iman atau datang ke sini Curug ini tahun 1947. Nah, waktu saya datang di sini itu ada 3 keluarga Katolik yang benar-benar keluarga, suami istri dan anak-anaknya Katolik, yaitu Nahin Chae, lalu kemudian Chi Kim Su dan Jia Ho Xiang. Dan waktu itu jumlah umat Katolik waktu saya mulai ada di sini, seingat saya ada 7 orang. Dan waktu gereja membeli pekarangan ini di sini ini, itu dulu didatangkan tenaga untuk menjaga ke sini, namanya Redemptus Magno. Mengenai pastor yang datang ke sini, namanya Romo Nelen. Pastor Nelen SCY adalah imam yang melayani di Paroki Santa Maria Mataram Tugumulyo pada tahun 1952. Pada tahun 1954, Pastor Nelen SCY digantikan oleh Pastor Theodorus Bors SCY. Pelayanan masih dilakukan dari Tugumulyo. Tahun 1959, umat mulai mengumpulkan uang untuk membeli tanah untuk membangun gereja di Curug. Dari 3 pilihan lokasi, yaitu di Talang Rimbo, yang sekarang adalah Kompleks Sekolah MAN 2, Jalan Kartini yang sekarang DKT, dan Talang Beni. Pilihan jatuh ke Talang Beni dengan pertimbangan, di daerah ini kehadiran gereja diterima masyarakat, air tidak sulit, dan untuk pengembangan gereja yang akan datang. Ada 2 nama yang diusulkan untuk menjadi pelindung paroki. Dan waktu itu ada usulan 2 orang kudus yang diusulkan untuk menjadi pelindung paroki, yaitu Santo Franciscus Xaverius dan Santo Stepanus. Tapi ternyata yang disetujui adalah Santo Stepanus. Tahun 1961, Pastor Theodorus Bors SCY digantikan oleh Pastor MJ Weston SCY yang berkedudukan di Lubuk Linggau. Di tangan Pastor MJ Weston yang menganut model pengembangan gereja gembala yang baik, umat bersatu dan berkembang. Pelayanan Ekaristi ditingkatkan menjadi 2 kali sebulan. Minggu pertama dilayani oleh pastor dari Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, Pastor Hegebum SCY, Pastor Bunan SCY tahun 1962, dan Pastor Carter SCY tahun 1963 sampai 1964. Minggu akhir bulan dilayani oleh pastor dari Paroki Santa Maria Tugumulyo. Tahun 1964, Pastor Weston SCY digantikan oleh Pastor Thomas Fix SCY dan tetap berdomisili di Lubuk Linggau. Pada tahun 1965, Pastor J. Smith SCY menggantikan Pastor Thomas Fix SCY. Secara definitif, Paroki Santo Stepanus Martir Curug baru sah berdiri tanggal 26 Desember 1967 dengan Pastor Paroki Pastor J. Smith SCY. Tahun 1968, estafet kegembalaan berpindah ke Pastor Pandey Geneston SCY, dibantu Pastor Slepzinki SCY. Selanjutnya, pada 1969, Pastor James Joring SCY menggantikan Pastor Pandey Geneston SCY, dibantu oleh Bruder Vega SCY. Tahun 1974, Pastor Lucius Walsak SCY menggantikan Pastor James Joring SCY. Tahun 1976, Pastor Franz Simmering SCY tampil menggantikan Pastor Lucius Walsak SCY. Wah, beliau itu cukup aktif juga. Apalagi seperti Pastor Pran ini termasuk periang. Tingginya yang tertinggi menurut saya pastor yang ada di Curug yang saya jumpai. Waktu itu permandian pun sebenarnya yang dijalankan oleh Pastor Pran masih bisa di rumah. Tidak selalu di gereja. Tahun 1980, Pastor Ian Morisau Mep menggantikan Pastor Franz Simmering SCY. Dan tanggal 1 April, pasca saya jadi pastor paroki di Curug ini.
semua bangunan di paroki ini, mulai dari 7879, mulai dari aula karena gerejanya yang kecil itu terlalu sempit, di samping gereja buat aula. Sudah itu karena jumlah umat tambah, aula dijadikan satu dengan gereja sampai tahun 1988 mulai gereja ini. Di masa penggembalaan Pastor Yan, umat Katolik Paroki Santo Stefanus berkembang pesat, dibantu oleh Pastor Yohanes Agung Sulistyo PR sampai tahun 1995. Kalau Pastor Yan sungguh besar pembangunannya. Kalau saya ingat gereja kita di Curup ini masih kecil, yang sekarang sudah dibuat menjadi serbaguna. Gereja itu langsung dibuat di belakang. Dan gereja itu bentuknya begitulah keadaan sekarang, dan boleh dikatakan sampai termegah di Curup ini. Penggembalaan di Paroki Santo Stefanus Curup dibantu oleh beberapa pastor lain, seperti Pastor Freddy Bambang Sutarno PR tahun 1981, Pastor F. Doriko Mep tahun 1984, Pastor Christian Mep tahun 1984, Pastor Felix Astono Atmojo SCY pada Februari 1994, dilanjutkan Pastor Bonifacius Juwana PR masih di tahun 1994. Pada Mei 1995, penggembalaan dilanjutkan Pastor Emmanuel Belo CDPR sampai dengan bulan Agustus 1999. Kemudian dilanjutkan oleh Pastor Agustinus Sumaryono PR sampai dengan bulan November 2000. Selanjutnya Pastor Martinus Priyo Kuswardono PR sampai dengan bulan Maret 2001. Dan dilanjutkan Pastor YB Sumisran PR yang dibantu Pastor Ignatius Putra Setia Hati dan Pastor Antonius Marianto PR sampai dengan bulan Mei 2003. Tongkat estafet penggembalaan dilanjutkan oleh Pastor Laurentius Rakidi PR yang dibantu oleh Pastor Petrus Sukino PR, yang untuk selanjutnya Pastor Sukino menggantikan Pastor Laurentius Rakidi PR sampai dengan Februari 2012, dibantu Pastor Paulus Tugio dan Pastor Alek Miskat SCY. Pastor Domingus Koro PR menggantikan Pastor Petrus Sukino PR sampai dengan Mei 2016. Pada tahun 2015, Pastor Paulus Kristanto PR membantu Pastor Domingus Koro PR sampai diganti oleh Pastor Vian Dharma PR. Paroki Santo Stefanus Martir Curup itu paroki yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong ini. Ya, mau dikatakan juga salah satu paroki besar, tidak terlalu besar. Dikatakan paroki kecil juga, tidak terlalu kecil. Paroki-paroki sedang lah, semacam itu. Nah, mungkin sekilas info berkaitan dengan Paroki Santo Stefanus Martir Curup, terutama tentang tempat-tempat yang dulu dan sampai sekarang ini menjadi tempat pelayanan untuk ekaristi terutama. Sejauh yang saya dapatkan informasi, ada beberapa tempat yang dulu Paroki Santo Stefanus Martir Curup ini melaksanakan pelayanan pastoralnya, terutama Ekaristi Kudus. Seperti dulu ada tempat namanya Suban Ayam, ada juga Mangkurajo, ada juga Musi Kejalo. Selain beberapa stasi besar yang sampai saat ini itu tetap mendapat pelayanan. Tapi tempat-tempat tadi sampai dengan sekarang ini sudah tidak terlayani lagi, karena umatnya yang pertama itu sudah tidak ada, tapi juga ada yang berpindah tempat, sehingga tidak mendapat pelayanan lagi ke tempat-tempat tersebut. Nah, namun saat ini Paroki Santo Stefanus Martir Curup itu sebenarnya memiliki 5 stasi dan 3 tempat untuk misa. Stasi yang pertama yang cukup besar yaitu stasi Santo Fransiskus Assisi yang ada di Sindang. Lalu yang kedua
stasi Santo Yosef yang ada di Komplek Air Dingin. Lalu yang ketiga itu stasi Santo Markus Kepayang. Dan yang keempat stasi Santo Yohanes Pemandi yang ada di Transat. Dan terakhir itu stasi Santo Matius Muara Aman di Lembong. Dari 5 stasi ini tadi saya katakan ada 3 tempat untuk misa. Nah, kami katakan 3 tempat untuk misa dan tidak dikatakan stasi sebenarnya karena belum memiliki kapel. Dari ketiga tempat ini, satu yang sudah memiliki kapel yang memadai, yaitu di Santo Antonius Singkuang. Sementara 2 tempat lagi itu belum memiliki kapel untuk perayaan Ekaristi Kudus, yaitu yang ada di Priang, Kota Padang, dan juga di Derati. Secara garis besar, umat yang ada di Paroki Santo Stefanus Martir Curup ini sampai dengan saat ini berdasarkan statistik per 1 Februari 2016 itu ada sekitar 458 kakak dengan jumlah jiwa sekitar 1.639 jiwa. Ini total jumlah umat yang ada di Paroki Santo Stefanus Martir Curup. Dinamika kegiatannya ya seperti biasa, pelayanan Ekaristi Kudus, pelayanan sakramen, sakramentali itu berjalan karena di sini ada 3 romo. Saya sendiri sebagai pastor kepala paroki, lalu Romo Paulus Kristanto sebagai romo rekan, dan juga Romo Yan Moriso itu juga sebagai romo rekan yang lebih banyak berdomisili di Sindang. Kami bertiga mencoba memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh umat dengan pembagian tugas untuk selalu bergantian ke satu tempat ke tempat yang lain. Di paroki ini sendiri sebenarnya ada beberapa kelompok kategorial ya seperti WKRI, ada OMK, ada kelompok Sekami, ada kelompok Bina Iman Sekolah Minggu. Sementara Legio Maria sebenarnya dulu ada, tetapi vakum sampai dengan saat ini. Nah, ini juga memang menjadi catatan untuk kami bagaimana ini supaya bisa dihidupkan kembali sebagai kekayaan rohani gereja. Hanya memang untuk saya catatannya berkaitan Legio Maria ini supaya ini sungguh-sungguh muncul dari kesadaran, kerinduan dari umat, bukan karena romonya, bukan karena fraternya. Karena kalau itu sangat tergantung pada romonya atau fraternya, nanti suatu saat romonya pindah atau fraternya juga pindah, nah, kegiatan Legio Marianya menjadi terhenti. Tapi kalau itu muncul dari tengah umat, kesadaran umat, entah nanti romo siapa yang bertugas, yang menemani, kalau dia pun sudah pindah, kegiatan akan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Nah, jadi ini seperti dinamikanya yang ada di Paroki Santo Stefanus Martir Curup ini. Dan juga hari-hari ini, mulai tanggal 26 Desember 2016 kemarin, kami sudah memulai kegiatan merangkai syukur dalam rangka 50 tahun paroki. Ada banyak kegiatan, diantaranya bakti sosial kesehatan di beberapa stasi yang sudah berjalan, lalu ada kegiatan pelatihan jurnalistik, ada rekoleksi pasutri, lalu juga ada kegiatan pembekalan pelatihan untuk lektor, pemazmur, dirigen, di mana kegiatan itu dilaksanakan di setiap stasi. Tim yang dari paroki, seksi, dan bidang liturgi datang ke setiap stasi untuk memberikan pembekalan. Ini kesempatan untuk memberdayakan umat, untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di setiap stasi agar liturgi itu semakin semarak. Dan besar harapan saya sebagai pastor paroki kepada seluruh umat,
Ayo, mari kita bergandengan tangan merangkai syukur 50 tahun paroki ini. Rambut kita mungkin berbeda, ada yang keriting, ada yang lurus, warna kulit kita juga ada yang berbeda, ada yang hitam manis, ada yang putih, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tetap satu di dalam Kristus sendiri sebagai pokoknya. Maka mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk merangkai syukur ini. Karena apapun yang Anda berikan, yang saya berikan, yang kita berikan untuk kebersamaan dalam paroki ini, itu akan sungguh menjadi suatu yang sangat luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya rasa inilah yang menjadi semangat kita. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap satu di dalam Kristus sendiri. Dan inilah yang menjadi moto utama kita di dalam merangkai syukur untuk 50 tahun paroki yang kita cintai.